Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini Norman Kamaru di channel saya. Di video kali ini gue mau bahas soal pemberitaan tanggal berapa ya itu ya? Tanggal 25 kali. 25 kalau nggak salah sih. Saya juga lupa tanggal berapa. Yang pasti berita ini gue dapat dari kakak gue gitu. Dikirim lewat WhatsApp. Setelah gue baca, wow, gila. Ntar gue liatin ya. Tak. Maksudnya apa sih Pak? Mau sama-samain anggota Bapak yang dipecat 6 orang sama saya sih Pak? Maksudnya apa? Gitu kan. Dan komennya seperti itu. Ya cuman saya mohon apa kalau memang nggak tahu cerita yang sebenarnya nggak usah di komen lah Pak, atau nggak usah perlu bawa-bawa nama saya gitu. Mohon maaf sekali lagi ya Pak. Mohon maaf. Jadi saya akan menceritakan ya, biar kalian semua tahu ya, saya akan menceritakan kejadian dari mulanya terjadi caya-caya itu ya. Tapi nggak semua saya ceritain ya, dikit-dikit aja ya. Panjang men videonya kalau saya ceritain semuanya, gila. Berapa bulan tuh kalau saya ceritain, panjang banget ya. Jadi ya seperlu-seperlunya aja yang saya ceritain ya. Jadi gini guys, video caya-caya itu masuk di YouTube bukan kemauan saya, dan saya nggak pernah ada niat untuk jadi artis ataupun mau jadi terkenal ya. Setelah caya-caya itu booming, tiba-tiba saya muncul di TV kan, saya muncul di acara ini, saya muncul di acara ini, di acara itu, di acara bla blu bla blu bla. Itu bukan kemauan saya sendiri. Ingat, bukan kemauan saya sendiri, bukan. Semua itu perintah, 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 perintah. Ingat, perintah. Nggak pernah ada yang mau sendiri, nggak ada mau saya sendiri, nggak pernah ada mau saya sendiri, nggak pernah. Dan waktu saya booming jadi caya-caya itu, status saya di kepolisian itu jadi, saya rasa sih jadi aneh gitu. Jadi aneh gimana ya? Kok saya udah jarang ikut apel gitu kan, ikut apel pagi, ikut apel siang, terus saya udah nggak bisa pulang ke rumah. Eh, Hari libur pun nggak bisa pulang ke rumah ya. Dalam hati saya, kok saya seperti tahanan gitu, tahanan rumah lah. Dan kalian ingat ya waktu acaranya Om Deddy Kobuser hitam putih, waktu itu kan saya diundang oleh hitam putih kan. Sebelum berangkat itu kita udah minta izin ke Kapolda ya, sama kasat saya nih. Sama kasat saya udah minta izin ke Kapolda. Dan begitupun manajemen saya dari Jakarta pun datang ke Gorontalo buat minta izin Norman Kamaru hadir di hitam putih ya. Hadir di hitam putih. Oke, saya sempat sempat apa? Sempat ngobrol-ngobrol dengan Kapolda sama kasat pun gitu. Dikasih izin, dan akhirnya perintahnya Kapolda, kalau nggak salah saya harus didampingi oleh anggota ya, harus didampingi oleh anggota. Dan waktu itu yang mau dampingi saya ini ditunjuk angkatan saya sendiri, lighting saya sih, namanya Joko. Nah, tiba di saat mau berangkat, ya, surat izin saya nggak dikasih, tapi surat izinnya yang ngawal saya ini, yang jagain saya, dikasih. Nah, saya jadi tanda tanya tuh di situ. Maksudnya apa? Kok bisa gitu kan? Kita sama-sama ngurus surat izin, yang ngawal bisa keluar surat izin, tapi saya enggak gitu kan? Waduh. Oke. Saya cuman bodo amat lah gitu kan. Yang penting udah ngobrol, udah dikasih izin gitu kan. Begitu pas berangkat, tiba di acara hitam putih, kalian sempat dengar berita atau lihat berita yang Norman Kamaru ditangkap di hitam putih ya kan, sampai Om Deddy pun status. Alasannya itu, saya nggak ada surat izin. Wow, gila kan? Saya itu sempat, aduh,
ini maksudnya apa gitu kan. Ya udah saya diam aja udah ikut arus saya sampai di kantor pun begitu, diambil BAP lah. Bang, di BAP pun saya bilang saya mau jelasin sesuai saya di BAP itu, tapi nggak dikasih sama sekali, nah. Tapi nggak dikasih sama sekali, harus ikut BAP-nya Kasat. Perkataan Kasat yang ada di BAP itu saya baca, waduh, kok menyudutkan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, perintah kan, saya kan anak buah, mau gimana lagi ya, siap salah. Oke, ikut cabut berangkat. Nah, pulanglah kita di Gorontalo. Dan saya mau jelasin nih, selama saya booming jadi caya-caya itu, selama saya di Gorontalo, saya itu nggak pernah kemana-mana loh. Mau keluar pun harus perintah. Dan saya mau keluar pulang ke rumah itu nanti tengah malam. Nanti orang, semua anggota itu pada tidur, baru saya kabur pulang ke rumah. Karena apa? Sabtu Minggu pun hari libur, saya nggak pernah pulang rumah, nggak dikasih sama sekali. Dengan alasan, jangan man, kamu itu asetnya Kapolda. Oke? Mau saya itu cuma satu. Seperti polisi-polisi yang lain, itu aja. Seperti polisi-polisi yang lain, pengen seperti biasa, tugas seperti biasa, pulang rumah di hari libur, Sabtu Minggu, ya. Cuman itu doang, nggak pernah yang lain. Ya seperti biasa, normal, bergaul lah, bla 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 lah. Itu cuma seperti itu yang gue mau. Tapi gak pernah dikasih. Ingat sekali lagi, ini perintah, gak pernah dikasih. Dengan alasan saya asetnya Kapolda ya. Nah, jadi selama saya tugas itu di rumah Kasat. Jadi ini kantor nih, cuman 5 meter kalau nggak salah sih kantor. Nah, jadi saya diperintahkan untuk di rumah Kasat aja, di rumah Kasat. Jadi selama itu saya nggak pernah ikut apel pagi, nggak pernah ikut apel siang ya. Ya bangun cuma lihat orang apel pagi, apel siang. Mau nggak mau tidur lagi ya, karena nggak tahu mau ngapain, tidur lagi, plak. Tunggu perintah aja, saat tiba-tiba ada perintah, Norman, plak. Ada yang pengen foto, suruh Norman mandi, ganti baju dinas, plak. Cuma seperti itu doang tugas saya. Ada infotainment datang, ya perintahkan Norman Kamaru bangun, mandi pakai pakaian dinas, plak, syuting bentar sama infotainment, bla bla bla. Ya seperti itulah kira-kira tugas saya di saat orang saat orang pengen foto, datang dengan berbondong-bondong pakai bis, ada infotainment, baru saya bisa ya tampilkan seperti itu. Sekali lagi perintah, oke? Curhat terus ke Kasat, komandan saya pengen tugas seperti biasa, komandan saya pengen seperti ini, komandan. Selalu tempat curhat saya itu ke Kasat saya ya, ke atasan saya ya, atasan brimob saya. Nah sampai mungkin dia merasa kasihan lihat saya, akhirnya dia bilang begini, ya udah kita sama-sama ngurus surat izin kamu. Izin apa komandan, saya bilang gitu. Surat izin, bukan surat ini sih, surat pindah gitu. Surat pindah kemana komandan, saya bilang gitu kan. Pindah ke Mabes aja biar kamu aman di sana gitu kan. Biar kamu bisa ada kegiatan seperti biasa yang kamu pengen ya. Akhirnya saya ngurus lah. Sampai 6 kali saya ngurus surat izin bersama Kasat, tapi nggak pernah dikasih izin oleh Kapolda. Nggak pernah di ACC sama Kapolda, bukan di izin. Surat pindah itu nggak pernah di ACC oleh Kapolda. Waktu berjalan terus, saya bosan dengan keadaan saya sendiri yang cuma diam di rumah Kasat, tunggu perintah doang, gak jelas mau ngapain, bergaul sama teman pun gak bisa, mau nongkrong aja gak bisa sama teman-teman. Masya Allah. Aduh. Dan akhirnya
muncullah pikiran kotor ya. Ini gara-gara nggak bisa pulang ke rumah, jumpa orang tua pun nggak bisa sama sekali, masya Allah nggak bisa. Jumpa ibu sama bapak nggak bisa sama sekali. Sekali lagi minta maaf karena saya manusia biasa. Ya, pasti bisa membuat kesalahan lah, ya kan. Dan akhirnya saya kabur dari asrama ya, dari asrama Brimob. Saya kabur, terhitunglah bisa dibilang 5 hari kalau nggak salah sih saya kabur dari asrama itu. Kabur dari asrama, saya keluar daerah, bla bla bla, jumpa teman-teman di sana, asik bla 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 semua. Tiba-tiba saya ketahuan lah, lagi berada di daerah itu. Akhirnya teman-teman yang di luar daerah ini langsung telepon semua nih. Man, lu udah ketahuan di sini man, mending lu balik dah, menghadap lagi lah. Saya balik, akhirnya ketemu kasat saya dengan anggota Brimob yang lain, mereka ke rumah saya. Di situ saya ngobrol bersama kasat saya bilang, dan saya cuma pengen tugas seperti biasa, itu lagi yang saya ngomongin. Akhirnya kasat kasihan kan lihat saya, dia bilang ya udah man, kamu di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana. Saya coba ngobrol sama Kapolda dulu ya. Saya coba ngobrol sama Kapolda katanya. Udah akhirnya kasat saya cabut lah. 3 hari kemudian gak ada kabar sama sekali dari kasat saya. Akhirnya saya pun bertanya-tanya, ini kok sampai sekarang belum ada kabar gitu kan. Saya minta tolong sama orang tua saya, ibu sama bapak saya, ke Kapolda menghadap itu kan. Akhirnya ibu saya sama bapak saya ke Kapolda. Plak, menghadap nih. Tak. Ketemu Kapolda. Ini penjelasan dari bokap saya ya. Begitu bokap saya menghadap, bokap saya cuma ngomong begini, baik-baik lagi ngomongnya. Pak, gimana status anak saya pak? Dia cuma pengen tugas seperti biasa pak. Apa kata Kapolda waktu itu ya? Udah, keluar aja dari polisi. Emosi dong orang tua saya. Ngomong baik-baik kok dijawab seperti itu kan. Kalian ingat nggak pemberitaan sampai bokap gue plang minta pengunduran diri lah, menghadap mabes lah. Itu karena saking orang tua saya sakit hati gitu ya. Saya mau gimana lagi, orang tua saya sakit hati gitu kan. Akhirnya bla 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 berjalan berhari-hari, tak sidang. Awal pertama sidang kode etik, penundaan pangkat, oke, nggak apa-apa. Sidang kedua, gue sempat hadir nih. Tapi pas waktu sidang itu, memang waduh sidangnya itu luar biasa, menyudutkan saya semua, tang perkataannya, dari saksinya pun seperti itu. Jadi di sidang itu gue sempat dengar nih ya, apakah benar Norman Kamaru selama 85 hari nggak pernah masuk kantor? Oh shit man, 85 hari nggak pernah masuk kantor, siapa bilang gitu kan. Terus saya hadir di Polda, saya di kantor, di apa, itu di mana? Sampai saya pun sempat minta ikut ke Nantu, pra-pelopor, 5 hari pelopor, 5 hari 5 malam. Itu di mana gitu kan? Sampai kok bisa dibilang 85 hari nggak pernah masuk kantor. Dan saksinya pun kalau saya lihat kayak tertekan gitu kan, kayak atas dasar perintah ya. Walau saya juga nggak tahu. Semua bilang iya. Oh man, orang tua saya emosi di situ, banting di dalam persidangan, saya cabut karena saking tahan emosi lihat orang tua saya. Ya saya cabut dari ruang persidangan, saya nggak kuat dan lihat orang tua saya. Sidang ketiga, saya nggak hadir karena saya tahu saya pasti akan disudutkan lagi.
Di sidang ketiga itu Norman Kamaru dipecat dengan tidak hormat. Oke, fine, gue terima. Oke, cukup sampai di situ. Saya cuma mau kasih tahu saja. Ya, nggak terlalu semua juga saya kasih tahu. Saya cuma kasih tahu yang ya begitu aja. Ya intinya saya setelah Cahaya booming, saya kerjakan semua itu cuma perintah. Apapun yang saya lakuin itu perintah. Nggak pernah ikut mau saya sendiri, nggak pernah ikut mau saya sendiri, nggak pernah saya mau tampil di sana ikut saya sendiri. Enggak, saya pengen jadi artis. Enggak ada. Saya pengen top masuk TV. Enggak pernah ada niat saya pengen seperti itu. Itu semua perintah. Ya, semua perintah. Jadi saya mohon buat bapak-bapak, kalau ada masalah lagi ya seperti itu ya jangan sangkut pautkan dengan saya lah Pak. Saya mohon. Itu saya mohon dengan sangat. Dan buat kalian semua yang belum tahu ceritanya ya seperti itulah. Semenjak saya dipecat, nggak pernah saya ngomong kan, soal ceritanya seperti ini, nggak pernah kan. Saya selalu ngomong bilang ini udah jalan Tuhan. Mungkin saya cuma titipan di polisi, terus saya dibelokkan ke sini, ya kan? Nggak pernah saya ngomong bahwa selama saya bla 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 seperti ini yang saya jelaskan di video ini kan, nggak pernah kan, karena saya ingat perkataan orang tua saya dengan kakak-kakak saya. Ingat kakak lu masih ada di polisi, saudara-saudara lu masih ada di polisi, dan lu besar atas nama polisi. Karena memang dari kakek gua, bapak gua, semua polisi. Saya besar dengan makan makanan di atas polisi, ya kan. Sampai itu saya nggak pernah ngomong ke siapa-siapa, saya nggak pernah kasih tahu ke media pun sama sekali soal cerita ini, ya kan. Cuman saya jadi rasa, aduh gimana ya ini, ada berita ini sampai kapan gitu kan, harus disangkut-sangkut pautkan gitu kan. Ya cuma sekedar pengen jelasin aja ceritanya, jangan bilang saya kacang lupa akan kulitnya lah, apalah. Ya semua yang saya lakuin itu intinya adalah perintah, nggak pernah semau saya, nggak pernah. Oke guys, terima kasih telah nonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen, share video ini, like, serta subscribe ya. Oke, Merdeka, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.